kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Baitul Quran, Pondok Modern Al-Ihsaniyah Gandus, Palembang, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pendiri dan Penasehat Jaringan Santri Indonesia JSI, mantan Ketua DPR RI Bapak Dr. Haji Marzuki Ali yang saya hormati, tokoh nasional asal Sumsel, Ketua Dewan Pakar Jaringan Santri Indonesia Bapak Dr. Haji Kodari yang saya hormati, Ketua Umum Jaringan Santri Indonesia Bapak Kiai Haji Sofwat Tilah Mozaib yang saya hormati, penggagas dan pelaksana pembangunan pembuatan Al-Quran terbesar di dunia, luar biasa. Sekretaris Jenderal, saya ulangi, Ketua Pembina Jaringan Santri Indonesia Sumatera Selatan, mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Mawardi Yahya yang saya hormati, Sekretaris Jenderal JSI Bapak Zulkarnain, Ketua DPD Partai Golkar Bapak Bobi Adityo Rizaldi yang saya hormati, Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel Ibu Kartika Chandra Desi yang saya hormati, pimpinan partai-partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, alim ulama, para ustadz ustazah yang saya hormati dan saya banggakan, para kiai, para guru besar, para santri-santriwati yang saya cintai. Hari ini saya didampingi oleh Wakil Menteri ATR Bapak Raja Juli Antoni yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia. Juga oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin yang mantan Wakil Menteri Pertahanan dan sekarang masih tetap sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Tentunya saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya diundang hari ini berkumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di tempat yang mulia ini, undangan Jaringan Santri Indonesia. Saya juga menyampaikan rasa hormat saya mendapat kehormatan besar didaulat menjadi Ketua Dewan Pembina Jaringan Santri Indonesia. Ini suatu kehormatan. Saya sesungguhnya merasa tidak pantas, tetapi karena ini saya anggap didaulat, ya saya akan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian,
kita mengerti bersama bahwa bangsa kita sebentar lagi, kalau tidak salah, kurang lebih 34 hari lagi ya. 34 hari lagi akan menghadapi suatu pekerjaan besar, suatu tugas kenegaraan, suatu kewajiban sebagai warga negara. Pada tanggal 14 Februari tahun 2024, tahun ini, 34 hari lagi, setiap warga negara yang memenuhi syarat, yaitu sudah berusia 17 tahun atau yang memenuhi persyaratan-persyaratan, akan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu akan menjalankan kedaulatan rakyat, akan menjalankan kekuasaan politik. Saya katakan selalu di mana-mana bahwa negara kita yang begini besar, yang begini luas, telah memilih demokrasi sebagai sistem negara kita, sistem politik kita. Kita memilih demokrasi, artinya berkuasanya rakyat, bukan berkuasanya segelintir orang, bukan berkuasanya hanya orang kaya saja, bukan berkuasanya kelompok-kelompok tertentu, tetapi berkuasanya seluruh rakyat Indonesia. Tapi saya ingatkan saudara-saudara sekalian, kekuasaan itu dijalankan tidak setiap saat. Kekuasaan itu dijalankan tiap 5 tahun. Tiap 5 tahun, hanya beberapa menit saja, tiap warga negara memiliki kekuasaan yang sama. Kekuasaan yang sama. Satu orang, satu suara. Saudara-saudara sekalian, tidak ada profesor, tidak ada petani, tidak ada jenderal, tidak ada pekerja. Satu orang, satu suara. Karena itulah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sangat penting bahwa seluruh rakyat Indonesia datang ke TPS untuk menggunakan hak politiknya, untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin-pemimpinnya, siapa yang akan jadi wakil-wakilnya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, pada saat itu setiap warga negara Indonesia akan menentukan masa depan bangsa Indonesia, akan menentukan apakah kita maju sebagai negara yang makmur atau kita maju begitu-begitu saja, atau kita menjadi negara biasa-biasa saja, atau bahkan kita menjadi negara yang lemah, negara yang tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri, negara yang tidak mampu menghilangkan kemiskinan di antara rakyatnya sendiri. Saudara-saudara sekalian, Koalisi Indonesia Maju yang telah menugaskan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden
Koalisi Indonesia Maju sudah menyusun suatu strategi transformasi bangsa. Koalisi ini terdiri dari orang-orang putra-putri terbaik Indonesia, terdiri dari pakar-pakar yang berpengalaman, terdiri dari partai-partai yang bersejarah, partai-partai yang terbukti membela Pancasila, partai-partai yang terbukti setia dan mampu memperbaiki kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengakui prestasi pemimpin-pemimpin kita. Marilah kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jiwanya besar, bangsa yang punya selalu kebaikan, bukan kedengkian. Marilah kita menjadi bangsa yang bisa mengakui pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara sekalian, negara yang begini besar, negara yang begini kaya, diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita negara yang sangat kaya, saudara-saudara sekalian. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kita mampu menjaga kekayaan tersebut, bagaimana kita mampu menjaga dan kemudian mengelola kekayaan itu sehingga kekayaan itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara. Kita memang sekarang sudah menjadi negara ke-16 ekonomi terbesar di dunia. Ke-16. Kita anggota dari G20, 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Indonesia nomor 16. Apakah kita puas? Kita belum puas. Masih kita harus kerja keras. Kita harus sekarang, tugas setiap pemimpin adalah sungguh-sungguh bekerja dengan sebaik-baiknya agar kekayaan tersebut bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dan tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, kami bertekad untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut sehingga kekayaan tersebut bisa dirasakan manfaatnya dan bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu tekad saya, itu komitmen saya, itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara mengerti, saya tidak pernah mau membanggakan diri saya, tidak. Saya dididik tidak boleh sombong. Itu didikan daripada nenek moyang saya, dari orang tua saya. Tetapi saya harus katakan, dari sejak muda saya sudah mempertaruhkan jiwa dan raga saya untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia, saudara. Waktu saya masih remaja, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah teken, siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Dan Yang Maha Kuasa berkali-kali telah memberi kepada saya. Berkali-kali saya diselamatkan dari mara bahaya. Berkali-kali saya diberi perpanjangan hidup. Berkali-kali saya dibantu oleh Yang Maha Kuasa, sehingga
saya merasakan sisa hidup saya hanya untuk bangsa dan rakyat saya. Saudara-saudara, kita sadar ajaran dari para ulama, para ustazah, kita mengerti hanya ada satu kepastian di hidup ini, yang pasti kita semua akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal waktunya yang kita tidak mengerti, tapi itu kepastian, saudara-saudara. Dan pada saat kita dipanggil, kita akan menghadap Yang Maha Kuasa tanpa membawa apa-apa. Bagi kita kaum muslimin hanya sehelai kain warna putih. Kita menghadap Yang Maha Kuasa. Kita mengerti semua harta, semua yang kita miliki tidak bisa kita bawa kemana-mana. Karena itu kita harus gunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita, kepentingan masyarakat kita, kepentingan orang-orang di sekitar kita. Saya dulu belajar bahwa setiap manusia harus hidup tolong menolong. Kalau kita bisa membantu banyak orang, bantulah banyak orang. Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun kita tidak bisa bantu, janganlah menyusahkan orang lain. Apalagi menyakiti, apalagi memfitnah, apalagi menjelek-jelekan dan merusak. Tidak perlu. Dan kita percaya, saya percaya, saya bertekad selalu hidup di atas jalan yang benar, hidup di atas jalan yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Tapi dengan tekad saya ingin bangsa saya, rakyat saya hidup terhormat. Saya tidak rela melihat ada rakyat Indonesia yang hidup susah. Saya tidak rela melihat rakyat saya menderita kemiskinan, kelaparan, sulit bekerja, sulit cari obat, sulit cari sekolah, sulit cari pekerjaan. Saya tidak rela. Dan saya tidak gentar, saya tidak takut dengan antek-antek yang ingin Indonesia lemah. Indonesia kaya, karena itu kita harus jaga kekayaan Indonesia. Dan kekayaan Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ada, kalian tahu kan, ada pribadi-pribadi yang merasa dirinya sudah hebat. Kalian tahu sendiri toh? Perlu saya sebut namanya? Tidak perlu toh? Sorry ya. Sorry ya. Aku setia kepada rakyat Indonesia.
Saya tidak takut, saya tidak gentar. Saya akan maju terus karena saya yakin kita berada di jalan yang benar, saudara-saudara sekalian. Terima kasih rakyat Sumatera Selatan. Terima kasih 65%, kalau bisa 85%. Kita butuh untuk membuktikan antek-antek itu tidak boleh muncul di Republik Indonesia itu, saudara-saudara. Hidup Prabowo! Iya. Saudara-saudara sekalian, salah satu tonggak, salah satu program strategis adalah begitu saya mendapat mandat dari rakyat Indonesia, saya akan bekerja segera memberi makan siang dan susu untuk semua anak Indonesia. Untuk semua anak Indonesia, termasuk yang masih di kandungan ibunya. Masa depan Indonesia akan gemilang. Kekayaan kita banyak. Kita akan mengolah semua kekayaan itu di bumi Indonesia. Hidup Prabowo! Ya. Tidak akan kita mengizinkan kekayaan kita diambil murah ke bangsa lain, saudara sekalian. Percaya, saya akan, kalau belum datang buku-buku dari saya, sudah datang belum ke sini? Kalau tidak, segera akan saya kirim buku-buku saya. Yang terakhir adalah Strategi Transformasi Bangsa. Tolong dipelajari, tolong dibaca, tolong dikaji. Itu semua ada peta kita menuju Indonesia makmur, Indonesia kuat, Indonesia adil, Indonesia aman, Indonesia sejahtera. Kemiskinan harus kita hilangkan dari bumi Indonesia. Korupsi harus kita hilangkan dari bumi Indonesia, saudara. Hidup Prabowo! Dan bagi mereka-mereka yang sok pinter, ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya. Saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, silakan Anda beri nilai kepada saya. Saudara-saudara, bagaimana? Cukup? Prabowo! Prabowo! Terima kasih. Terima kasih Jaringan Santri Indonesia. Terima kasih rakyat Sumatera Selatan. Terima kasih rakyat Indonesia. Terima kasih semuanya. Bersatu kita maju, saudara-saudara. Hidup Prabowo! Maju dan biarlah ada yang menggonggong. Kita jalan terus di atas jalan yang benar, di atas jalan
yang direstui, diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, tidak henti-hentinya saya menyampaikan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya merasakan saudara-saudara percaya sama Prabowo Gibran. Saya merasakan betapa besar harapanmu kepada saya dan Gibran. Saya merasakan. Terima kasih. Saya gembira hadir di sini. Insya Allah saya akan lebih sering ke sini lagi, saudara-saudara sekalian. Tapi saya minta emak-emak, kalau pegang tangan jangan terlalu keras dong. Ini emak-emak Sumatera Selatan luar biasa ini. Tapi saya terima. Itu artinya engkau semua cinta sama saya. Terima kasih. Gak apa-apa, sini. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Iya, Mang Cenoval luar biasa sekali, Mang Cek ya. Baik, inilah bentuk kasih dari seorang Prabowo Subianto. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Haji Prabowo Subianto. Mohon Bapak Ibu untuk tertib, untuk mohon tertib kembali ke tempat masing-masing. Mohon Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu, rekan-rekan, mohon rekan-rekan Bapak Ibu, mohon untuk tertib bersama, mohon kerjasamanya, mohon kalau tertib dan kerjasamanya, mohon untuk tidak mendekat, kami mohon untuk menjaga tertib dan kerjasama bersama. Kasihan Bapak juga capek. Ya mohon untuk di panggung untuk tidak menaik Pak, mohon untuk mundur ke belakang. Untuk panggung kita tetap steril, mohon dibantu. Mohon berkenan tanpa mengurangi rasa hormat. Iya, Mang Cenoval. Santri-santri luar biasa antusiasnya, tapi mohon kerjasamanya juga. Boleh sekali lagi, hidup Prabowo! 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 Luar biasa sekali kita sambut bersama. Tadi Dewan Pembina Jaringan Santri Indonesia. Dan kita berikan doa serta restu kepada beliau. Insya Allah 2024 beliau menjadi presiden. Hidup Prabowo! Ya Bapak Ibu untuk berada di tempat, sekali lagi kami mohon kepada seluruhnya untuk berada di tempat. Mohon untuk menjaga ketertiban kita bersama. Mohon kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, mohon untuk berkenan. Baik, untuk menjaga posisi terlebih dahulu, mohon bersabar. Baik, terima kasih sekali lagi untuk segenap santri. Kita masih akan ada door prize yang akan dibagikan. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Dewan Jaringan Santri Indonesia. Izin sejenak Bapak dan Ibu sekalian, beliau akan ada giat kembali, langsung berangkat keluar daerah kembali. Jadi mohon kerjasamanya, kita memberikan jarak, membantu beliau untuk mempermudah untuk menuju ke depan. Mohon Bapak Ibu untuk aksesnya, mohon untuk tertib, kerjasamanya. mohon kerjasama sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Mohon ya Bang Noval, dengan berakhirnya sambutan tadi dari Dewan Pembina JS Jaringan Santri Indonesia, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Dan silaturahmi nasional umat dan ulama. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Dewan Pembina JSI Bapak Haji Prabowo Subianto. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pendiri dan Penasehat Jaringan Santri Indonesia Bapak Dr. Haji Marzuki Ali dan Ketua Umum Jaringan Santri Indonesia Bapak Haji Sofatila. Kita ucapkan juga
Terima kasih kepada Dewan Pakar JIC Pusat Bapak Dr. Muhammad Qadari SPSMA dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina Sumatera Selatan Jargon Santri Indonesia Bapak Insinyur Haji Mawardi Yahya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sapri Samsudin. Dan juga kami ucapkan kehadirannya kepada yang kami hormati Bapak Haji Ridho Yahya, Ketua Umum DPP Jaringan Santri Indonesia Bapak Kiai Haji Sopatillah Mozaim SS. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh ketua partai. Baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.